Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Psikologi Islam yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sarina Lulita, LC, MSI. Adapun tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu Parental Pressure and Unrealistic Expectation. Nah, sebelum itu, anggota kelompok kami terdiri dari Alia Putri Dwisari, kemudian ada saya sendiri yaitu Nabila Nurjana, dan ada Putra Yunus, dan terakhir ada Ibnu Rizal Mutafakih. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan orang lain, khususnya orang tua? Nah, keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang dalam membentuk karakter, mengenal jati diri, serta mengarahkan tujuan hidup gitu. Namun, tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan juga menerima. Banyak yang justru dibebani oleh ekspektasi yang tidak realistis, seperti dituntut untuk menjadi sempurna, selalu berhasil, dan memenuhi ambisi keluarga gitu. Jadi menariknya, harapan yang seharusnya memotivasi justru menjadi tekanan psikologis yang mengikis kepercayaan diri dan juga kebahagiaan anak gitu. Akibatnya, anak merasa hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sekadar menjalani standar yang telah ditentukan oleh orang tua. Nah, fenomena ini nyata gitu, terutama di kalangan remaja dan juga mahasiswa gitu, di mana banyak di antara kita yang tumbuh dengan tuntutan yang tinggi, seperti nilai harus selalu sempurna, kemudian jurusan harus sesuai dengan harapan keluarga, bahkan masa depan pun harus seperti yang mereka rancang gitu. Nah, ini dikenal sebagai parental pressure dan unrealistic expectation. Nah, kondisi ini tuh mencerminkan pentingnya membedakan antara harapan yang mendukung dan juga harapan yang menekan gitu. Jika tidak ditangani secara bijak gitu, maka tekanan dari keluarga ini dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak gitu. Oleh karena itu, tema ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis gitu, sebagai bahan refleksi bagi orang tua, pendidik, maupun masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang suportif bagi perkembangan anak dan remaja secara menyeluruh. Jadi, apa itu parental pressure dan unrealistic expectation? Nah, parental pressure atau tekanan orang tua merupakan bentuk tuntutan psikologis yang diberikan kepada anak agar mencapai standar, prestasi, atau harapan tertentu yang dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan. Di sisi lain, unrealistic expectation atau ekspektasi yang tidak realistis merupakan harapan-harapan yang tidak sesuai dengan potensi, minat, serta tahapan perkembangan anak. Nah, ekspektasi ini bisa berbentuk harapan yang terlalu tinggi, terlalu dini, atau sama sekali tidak relevan. Nah, kedua fenomena ini memiliki hubungan yang sangat erat gitu, di mana ekspektasi yang tidak realistis sering menjadi sumber utama munculnya tekanan. Ketika orang tua menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan maupun kondisi anak, maka mereka cenderung menggunakan berbagai bentuk tekanan agar anak dapat memenuhinya gitu. Nah, dalam kondisi ini, anak tidak merasa didukung, tetapi justru dipaksa untuk menjadi versi ideal yang dibentuk oleh harapan orang tua. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dan gejala. Jadi banyak remaja yang kelihatannya itu baik-baik aja, padahal di dalamnya itu menyimpan tekanan yang besar dari dalam rumahnya sendiri. Jadi ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu ada kecemasan dan stres berlebihan. Jadi selalu dikejar target oleh orang tuanya. Jadi dia tuh nggak sulit tenang gitu dan mudah panik bahkan dalam hal-hal yang kecil. Yang kedua adalah takut gagal gitu. Nah, jadi kegagalan itu bukan hanya dianggap kesalahan, tapi juga ancaman, terus bisa juga mengarah ke akan kehilangan cinta dan juga cinta dan penerimaan dari keluarganya. Terus yang ketiga adalah rendah diri dan kurang percaya diri. Nah, jadi karena dia jadi merasa tidak pernah cukup baik gitu, karena sering dibandingkan, dikritik, terus ditekan untuk agar selalu sempurna gitu. Selanjutnya yaitu penurunan motivasi dan prestasi akademik. Nah, jadi karena belajarnya itu bukan karena kemauan dia, karena dipaksa gitu. Jadi semangatnya itu jadi hilang. Terus menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi dia itu lebih nyaman sendiri, dia itu lebih enak sendiri, lebih tenang karena dia itu lebih memilih itu karena takut dinilai buruk atau dianggap
gagal di mata orang lain. Terus dia merasa kayak selanjutnya itu dia merasa kayak nggak pernah cukup, terus kayak dan mudah frustasi. Nah jadi apapun yang dia lakuin tuh kayak salah nggak pernah bener gitu. Lama-lama dia tuh muncul kayak rasa capek, terus emosional dan juga mudah putus asa. Terus selanjutnya adalah keluhan fisik. Jadi orang yang rata-rata punya masalah kayak gitu tuh dia kayak sakit gitu, sakit kepala, sulit tidur, terus perubahan makan yang apa ya, perubahan makan karena stresnya itu terlalu lama gitu. Terus ada perubahan fisik-fisik tanpa yang lain tanpa dia sadari. Terus yang terakhir ada dibesarkan dalam pola asuh yang toksik atau protektif. Jadi dia tuh kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi orang tua terlalu maksa, terlalu mengatur. Jadi dia tuh nggak punya kayak ruang tumbuh. Jadi itu dia tuh nggak bisa kayak ngambil keputusan sendiri. Jadi ke ujung-ujungnya kebergantungan gitu. Mungkin hanya sekian. Next. Selanjutnya, faktor-faktor. Tekanan ini muncul dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kita bahas di sini faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama, kepribadian perfeksionis. Anak terbiasa menuntut dirinya untuk selalu sempurna, sehingga merasa gagal jika tidak memenuhi ekspektasi, sekecil apapun. Yang kedua, ada rasa takut mengecewakan. Ada ketakutan berlebihan bahwa jika tidak memenuhi harapan orang tua, maka ia akan dianggap sebagai tidak layak dicintai atau dibanggakan. Yang ketiga, ketidakseimbangan spiritual, kurangnya pemahaman tentang makna hidup dan penerimaan diri, menjadikan standar duniawi sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, ada pola asuh otoriter. Orang tua mendidik dengan cara yang kaku dan penuh kontrol, sehingga anak tumbuh tanpa ruang memilih atau untuk menyuarakan pendapatnya. Yang kedua, budaya kompetitif dan pembandingan lingkungan. Sosial yang senang membandingkan anak, baik dalam keluarga besar, sekolah, maupun media sosial, mendorong tekanan mental berlebih. Yang ketiga, tekanan sosial dan ekspektasi. Status orang tua menanamkan nilai bahwa kesuksesan adalah ukuran harga diri keluarga, sehingga anak dipaksa untuk mengejar prestasi demi gengsi. Jadi, parental pressure dan unrealistic expectation tidak muncul begitu saja. Ketika semua faktor ini bertemu, anak merasa terjebak dalam ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi. Ia kehilangan arah, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan jati diri. Maka penting bagi kita sebagai anak atau sebagai calon orang tua untuk menyadari bahwa dukungan jauh lebih bermakna daripada tuntutan. Selanjutnya, pandangan psikologi Islam. Islam sangat menghargai proses pendidikan anak. Anak bukanlah alat untuk memenuhi ambisi orang tua, melainkan amanah yang harus dibimbing dengan cinta dan kelembutan. Pendidikan dalam Islam menekankan nilai rahmah atau kasih sayang, sabar atau kesabaran, dan hikmah kebijaksanaan dalam mendampingi anak. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Beliau tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menjadi seperti yang beliau inginkan, melainkan beliau membimbing mereka sesuai dengan potensi dan fitrahnya. Prinsip tarbiyah Islamiyah adalah membangun karakter, bukan membebani mimpi yang tidak realistis. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang mempunyai arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Ayat ini menegaskan pentingnya hubungan yang saling menghormati dalam keluarga. Anak menghormati orang tua dan orang tua pun sebaliknya memperlakukan anak dengan kebaikan dan kasih sayang. Selanjutnya dari Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak harus dilakukan dengan pendekatan hati, bukan tekanan. Sebab pendidikan yang dibangun dengan cinta akan jauh lebih berdampak dibandingkan dengan tekanan yang menimbulkan luka. Selanjutnya ada solusi preventif dan solusi kuratif. Solusi preventif yang pertama ada edukasi parenting kepada orang tua sejak anak usia dini. Orang tua itu perlu dibekali pemahaman tentang pola asuh yang sehat agar mereka menyadari bahwa setiap anak itu unik dan tidak bisa dipaksakan mengikuti ambisi keluarga. Lalu yang kedua ada menciptakan ruang dialog yang sehat antara anak dan orang tua, seperti komunikasi dua arah yang terbuka,
itu juga bisa membuat anak merasa lebih didengar, lebih dihargai, dan mempunyai ruang untuk menyampaikan isi hatinya. Lalu, solusi preventif yang ketiga ada menghargai proses si anak, bukan hanya hasilnya. Yaitu seperti mengapresiasi usaha anak, bukan hanya nilai dan prestasi akhirnya. Itu juga bisa membangun rasa percaya diri si anak di dalam dirinya. Kemudian ada solusi kuratif. Di sini ada yang pertama, terapi zikir, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah mindfulness of Islam. Seperti menguatkan koneksi rohani dengan Allah lewat zikir dan kesadaran diri kita dalam ibadah, itu juga bisa membantu meredakan stres dan menenangkan hati. Lalu yang kedua ada journaling dan refleksi diri. Seperti menulis perasaan hatinya secara rutin, itu juga bisa membantu anak mengenali emosinya dan juga membantu anak memproses tekanan yang ia rasakan secara lebih sehat. Lalu solusi kuratif yang ketiga ada konseling keluarga atau dukungan komunitas Islami. Seperti pendampingan profesional maupun bimbingan rohani melalui komunitas, itu juga bisa menjadi ruang pemulihan bagi anak dan orang tuanya agar relasi mereka kembali sehat dan penuh makna. Lalu solusi kuratif yang terakhir itu ada komunikasi ulang yang sehat antara anak dan orang tua. Selanjutnya itu adalah penutupan. Jadi parental pressure dan unrealistic expectation-nya adalah luka sunyi yang dialami oleh banyak anak. Jadi bukan karena orang tuanya nggak sayang, nggak cinta atau jahat atau bagaimana, tapi karena cinta yang seharusnya itu menguatkan justru dibebani oleh ambisi. Nah, tekanan semacam ini tuh seringkali lahir dari niat yang awalnya baik, terus berubah menjadi keinginan agar anak itu berhasil, sukses, terus membanggakan. Tapi cinta yang tidak diiringi oleh pemahaman itu justru bisa berubah menjadi luka yang mendalam gitu. Sebagai seorang anak, kita juga punya hak untuk menjadi diri kita sendiri, untuk tumbuh menjadi apa yang kita mau. Tapi akan tetapi sebagai orang tua kita juga punya tanggung jawab untuk mencintai anak, bukan karena pencapaiannya, bukan karena apa yang udah dia capai sekarang gitu. Akan tetapi karena keberadaannya. Kemudian di dalam Islam juga mengajarkan bahwa cinta sejati itu kodratnya atau sifatnya itu tidak memaksa, tapi membimbing anak bahwa anak itu bukanlah robot yang harus sempurna, tapi jiwa yang harus dipahami, didampingi, dan juga dihargai. Mungkin sekian dari kami, presentasi UAS Psikologi kelompok 15. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.